Selamat pagi Kak. Pagi. Kalau boleh tahu bagaimana kabarnya hari ini Kak? Kurang baik. Oh, kurang baik ya. Nah, sebelum kita berbicara terlalu jauh, ada baiknya kita perkenalan dulu ya Kak. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Fauzia. Kakak bisa panggil dengan nama Zia. Kalau boleh tahu namanya kakak siapa? Zila ya. Oke. Kalau boleh tahu tadi kakak kesini sendiri atau sama teman? Sendiri. Sendiri ya. Kesibukannya sekarang apa Kak? Kuliah. Kuliah semester berapa? 5. Oh, semester 5 ya. Berarti sudah mulai sibuk-sibuknya. Oke. Kalau boleh tahu tujuannya kakak kesini untuk apa? Salah satu. Untuk menceritakan masalah, berarti kakak kesini untuk berbagi masalah ya. Nah, jadi saya mau tanya nih sama kakak, kakak apakah sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum. Nah, jadi saya jelaskan sedikit ya. Konseling itu merupakan salah satu pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau sang ahli, yaitu saya, kepada konseli atau klien, yaitu kakak. Bisa dimengerti Kak? Terus dalam proses konseling itu biasanya kita dibatasi oleh waktu. Nah, umumnya waktu yang biasa digunakan itu 40 sampai 45 menit. Jadi di sini kita menyepakati waktu dulu. Jadi kakak mau waktu yang mana? 40 menit atau 45 menit? Oke. Baik, kita sepakat ya, waktu yang kita gunakan dalam proses konseling kali ini yaitu 40 menit. Nah, selanjutnya dalam proses konseling ini itu kita terikat dengan yang namanya asas. Nah, dalam proses konseling ini saya menggunakan 3 asas. Jadi, yang pertama ada yang namanya asas kesukarelaan, yang artinya kakak secara sukarela datang ke sini untuk menceritakan masalahnya tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, yang kedua itu ada asas keterbukaan. Kakak secara terbuka menceritakan permasalahan yang kakak hadapi tanpa ada yang kakak tutupi ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kakak tidak perlu takut permasalahan yang sudah kakak ceritakan kepada saya itu akan tersebar luaskan ke pihak yang lain gitu. Jadi kita sepakat di sini apapun yang kakak ceritakan dan apapun yang saya dengar dari kakak itu tetap sampai di sini saja dan tidak perlu kita bicarakan ke yang lain lagi. Bisa dimengerti Kak? Oke. Nah, selanjutnya, jadi boleh saya tahu permasalahan yang kakak hadapi seperti apa? Boleh kakak cerita? Jadi begini Kak, saya kan sudah semester 5. Nah, saya ini suka minder. Kayak malu bertanya, malu bergaul. Apalagi saya sudah semester 5, kayak lagi banyak tugas. Saya malu bertanya, ini tugasnya gimana nantinya? Bagaimana ini, bagaimana. Jadi saya tuh apa-apa sendiri kayak saking tidak bisanya bergaul, saya minder. Saking mindernya saya tidak bisa bertanya sama teman-teman saya. Jadi apa-apa tuh saya lihat YouTube, Google. Oke, berarti kakak ini merasa minder ya. Kalau saya boleh tahu, penyebab utama kakak ini merasa minder itu untuk bertanya misalnya sama temannya itu apa? Kadang tidak direspon baik, kadang mereka kayak tidak balas, kadang mereka yang kayak bertanya sama yang lain saja gitu. Karena respon orang mereka itu tidak baik, jadi saya kayak tidak mau lagi bertanya, tidak kayak minder sudah bertanya. Mungkin saya pikir mereka tidak suka mungkin sama saya, jadi saya kayak minder. Berarti kalau yang dari saya tangkap, respon yang kakak dapat ini kurang enak begitu dari apa yang sudah kakak dapatkan setelah kakak berusaha untuk bertanya kepada temannya. Seperti itu. Nah, kan kakak bilang kakak minder nih. Jadi apakah ada solusi yang kakak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Solusinya belum ada sih, cuman yang kayak saya berusaha mendekati diri, tapi responnya tetap sama terus. Jadi saya enggak, sudahlah apa-apa sendiri aja. Tadi kan saya dengar kakak bilang ada dari salah satu teman kakak ataupun dari beberapa teman kakak yang mengatakan tanya saja sama teman yang lain. Nah, jadi setelah kakak mendengar hal itu, apakah kakak pernah melaksanakannya begitu atau mencari orang lain untuk ditanyakan terkait tugas tersebut? Sudah kayak sana kemarin, cuman mereka yang kayak
ada kadang baik, mungkin kadang kayak malas kalinya bicarakan tugas yang kayak cuek lagi. Berarti sama saja ya responnya. Oke, saya mengerti apa yang kakak rasakan. Saya paham, saya mengerti. Menjadi kakak itu tidak mudah ya, apalagi di lingkungan yang seperti seolah-olah orang-orang di situ tidak menerima kakak, begitu ya. Jadi saya ingin memberikan beberapa tips nih supaya bisa mengatasi kan kakak biasanya kadang kurang mengerti dengan pelajaran yang baru saja diterima gitu. Kalau boleh saya memberikan saran, saya tanyakan kepada kakak, bolehkah saya memberikan saran? Oke, boleh. Jadi saran dari saya seperti yang tadi di awal sempat kakak katakan, kalau kakak tidak mengerti dengan pelajarannya, bertanya ke teman, tapi itu tidak berhasil. Nah, ada cara lainnya, yaitu bisa kakak searching di internet, begitu ya. Seperti membaca jurnal atau menonton video di YouTube. Bisa juga kakak bertanya kembali kepada dosen yang mengajar tersebut, secara langsung maupun secara online. Kalau misalnya kakak merasa tidak sanggup untuk berbicara secara langsung dengan dosennya tersebut. Oke, jadi itu sedikit tips dari saya, mungkin bisa membantu. Dan kalau kakak merasa atau mendapatkan tips-tips baru, boleh mungkin kakak lakukan untuk tips-tips yang baru kakak dapatkan itu, kalau memang kakak merasa tips-tips itu lebih bermanfaat gitu ya. Sekarang saya mau tanyakan nih, bagaimana perasaan kakak setelah melakukan proses konseling ini? Saya sedikit lebih lega dan mendapat tips. Saya lega. Baik, berarti sudah sedikit lebih lega ya, tidak seperti sebelum menceritakan permasalahannya. Dari apa yang sudah kita bahas hari ini, apakah kakak masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Oke, baik, berarti karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, proses konseling kita cukup berakhir sampai di sini. Namun ketika kedepannya kakak butuh teman cerita atau butuh melakukan konseling lagi, kakak bisa menghubungi saya. Saya akan selalu ada untuk kakak ketika kakak ingin menceritakan permasalahannya. Saya ucapkan terima kasih banyak juga karena kakak sudah mempercayai saya sebagai konselor pada hari ini. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih.